menjadi keluhan daripada CPNS dan CP3K. Ya, keluhannya itu adalah jangan dimainkan TMT-nya. Bagaimana supaya P3K itu juga diberikan pensiun? Apakah ada kewenangan Menpan, Kementerian PAN RB untuk menetapkan formasi di luar yang diusulkan oleh daerah? Pak Wamenpan, Pak Kepala BKN, tolong dikawal daerah-daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan, para anggota yang saya hormati, Pak Wamen, Pak Kepala BKN, Pak Dirjen Otda, Bapak Ibu sekalian, peserta rapat yang berbahagia. Pertama, saya menyampaikan aspirasi dari teman-teman CASN sama CP3K, Pak Kepala BKN. Jadi kita kan sudah sepakat untuk CPNS itu Juni, untuk P3K Oktober, tadi banyak disinggung oleh teman-teman. Cuma saya ingin mengingatkan bahwa Pak semua, utamanya para gubernur, bupati, dan ini menjadi keluhan daripada CPNS dan CP3K. Ya, keluhannya itu adalah jangan dimainkan TMT-nya, terhitung mulai tanggalnya. Kadang-kadang nanti diangkat Juni misalnya PNS, P3K diangkat Oktober, tapi TMT-nya jadi Agustus untuk PNS, kemudian jadi Desember untuk CP3K. Akhirnya kemudian mereka akan menerima gaji, itu patokannya kan TMT itu. Jadi sekali lagi Pak Wamenpan, Pak Kepala BKN, tolong dikawal daerah-daerah supaya karena ini penting, bisa direspon dulu nggak? Ini sekali Pak. Iya, boleh. Silakan. Patokannya apa ini? Pengangkatannya atau? Izin pimpinan, untuk TMT CPNS wajib paling lambat 1 Juni dan untuk P3K paling lambat 1 Oktober. Itu paling lambat. Ya. Terima kasih dan mohon para gubernur, para bupati, wali kota, ini Pak Kepala BKN sudah menegaskan itu. Jadi TMT untuk PNS, CPNS, TMT untuk CP3K itu Juni untuk PNS, P3K bulan Oktober. Terima kasih Pak Kepala BKN. Insya Allah ini membuat tenang pada CPNS dan CP3K kita. Kemudian yang berikutnya, saya ingin menyinggung, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Topan tadi tentang pensiun P3K. Nah, kita tahu semua ya, P3K ini ada yang mulai umurnya diangkat di atas 40 tahun. Dan nanti dia usia pensiunnya itu disesuaikan dengan PNS. Ada yang 58 dan kayaknya 60 untuk guru dan tenaga fungsional yang lain mungkin. Jadi Pak Wamenpan, Pak Kepala BKN, ini tolong disampaikan di rapat kabinet lah tentang bagaimana supaya P3K itu juga diberikan pensiun. Kalau tidak, itu sepertinya kita membuat klaster kemiskinan baru itu. Ya, P3K nggak dapat pensiun, padahal misalnya anaknya masih ada yang SMA, masih ada yang SMP, pensiun, nggak ada uang pensiunnya. Jadi ini sekali lagi, ini betul-betul harus dipikirkan dan menjadi atensi kita semua. Dan saya yakin sekali kalau Bapak Presiden diberikan informasi yang valid, informasi yang rigid terkait dengan ini, saya yakin Bapak Presiden akan sangat setuju. Kemudian yang berikutnya, Pak Wamen, saya ingin bertanya, apakah ada kewenangan Menpan, Kementerian PAN RB untuk menetapkan formasi di luar yang diusulkan oleh daerah? Karena sering sekali gini, kadang-kadang ada hal yang sangat penting di daerah ya, terkait dengan status kepegawaian itu tapi tidak diusulkan. Saya contohkan arsip Pak. Ya, kemarin kita mengunjungi
arsip itu kasihan sekali, ya. Apalagi di daerah. Ya, sering sekali arsip itu tidak begitu dihiraukan, padahal posisinya sangat penting. Nah, tadi Pak Ketua Komisi juga menyinggung itu. Bagaimana contoh pengarsipan yang baik sehingga kemudian membantu generasi-generasi berikutnya setelah kita untuk melihat di mana posisinya. Kalau seandainya ada kewenangan itu, ya, tolong juga arsip ini menjadi perhatian, termasuk tenaga arsiparis di kementerian lembaga yang lain. Ya, kita ini ya sering sekali pusing, ya, ketika itu kita butuhkan, ya, padahal sebelumnya kita tidak memperdulikan hal seperti itu. Saya kira itu dari saya pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.